Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan tutorial mengenai bagaimana membuat lambung kapal dari lens plan yang sudah kita buat. Mungkin saya akan review sejenak ya. Pertama dulu ya, jadi sebelum sebelum ada bentuk lambung kapal ini, tentu saja Anda menginput desain terlebih dahulu ya. Jadi Anda buka file, terus kemudian open design, Anda pilih kontainer one surface, karena itu salah satu bentuk lambung kapal yang paling mudah diedit untuk disesuaikan dengan bench plan. Selanjutnya Anda memiliki bentuk lambung kapal, lalu kemudian Anda import background dengan tiga sisi yang berlainan, yaitu tampak depan, tampak samping, dan juga tampak atas. Itu. Nah, untuk tampak depan sendiri ya, untuk tampak depan sendiri Anda bisa import background melalui cara file, lalu kemudian import, lalu kemudian pilih image background. Lalu kemudian Anda masukkan gambar crop-cropan atau gambar dari body plan Anda. Selanjutnya juga hal yang sama dilakukan pada tampak samping dan juga tampak atas dari lambung kapal Anda. Selanjutnya setelah selesai dalam import background, langkah selanjutnya adalah untuk men-setting zero point dan reference point. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan gambar background sesuai dengan ukuran dimensi skala dari kapal Anda, yaitu skala 1:1. Nah, caranya adalah Anda cukup memilihkan di bagian display, lalu kemudian pilih background, lalu kemudian pilih set image zero point, lalu kemudian Anda pilih perpotongan atau zero point ya. Zero point kalau tampak depan itu adalah perpotongan antara baseline dan juga centerline kapal, yaitu ada di sini. Dan Anda bisa klik di sini ya. Itu diklik, lalu kemudian selanjutnya adalah reference point. Caranya juga sama, klik display, background, lalu Anda pilih set image reference point, lalu Anda pilih reference point untuk menarik kapal Anda agar sesuai dengan skala. Dalam hal ini, kalau tampak depan adalah kita pilih reference point dari samping kapal Anda, diklik di bagian ini, lalu kemudian dimasukkan dimensi dari setengah lebar kapal Anda. Kalau kapal ini lebarnya adalah 21 meter, maka setengah lebar kapalnya adalah 10,5 meter. Dengan memastikan dicentang pada bagian transversal, karena ini adalah bagian reference melintang dari kapal. Kalau meninggi juga bisa, atau naik juga bisa, tapi kita pilih yang vertikal, seperti itu ya. Jadi kalau melintang transversal, klik OK, seperti itu ya. Lalu kemudian hal yang sama juga dilakukan pada bagian tampak samping. Anda bisa memasukkan pilih zero point, yaitu perpotongan antara baseline dengan AP kapal. Itu Anda klik di bagian ini. Lalu kemudian untuk reference point-nya adalah bagian FP kapal, yaitu di bagian station 20, perpotongan antara baseline dan FP kapal. Di sini Anda klik, lalu kemudian Anda masukkan panjang LPP kapal, itu ya. Lalu kemudian untuk tampak atas juga sama, yaitu di bagian AP kapal, yaitu perpotongan antara centerline dengan AP kapal di sini. Lalu kemudian di bagian depannya adalah di bagian FP kapal dengan panjang, bisa di sini juga bisa, dengan atau di sini juga bisa, dengan panjang adalah panjang LPP kapal, yaitu 127. Seperti itu. Nah, selanjutnya sudah selesai semua, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah Anda bisa mengedit dari bagian stationnya. Memang di kapal ini sudah memiliki station, tetapi masih belum sesuai dengan station yang kita inginkan. Nah, untuk mengedit stationnya terlebih dahulu Anda harus meng-unlock terlebih dahulu dari lambung kapal ini agar bisa diedit. Lalu kemudian menampilkan source net-nya, di sini ditampilkan semua. Lalu kemudian selanjutnya setelah ditampilkan semua source net-nya, langkah selanjutnya adalah Anda menampilkan station-nya. Nah, ini gambar station-nya yang warna hijau-hijau ini ya. Nah, lalu kemudian station ini masih belum sesuai ya, tentu saja belum sesuai dengan station dari lambung kapal kita ini ya. Ini kalau misalkan ingin menampilkan label stationnya ada di sini.
nggak kelihatan ya. Nanti bisa diubah nama label station-nya gitu ya. Caranya ngubah label station di sini view, kemudian color, terus kemudian label. Label, pilih warna hitam misalkan. Oke. Nah, ini akan kelihatan ini station dari kapal kita itu ya. Pastikan number station ini sejajar dengan station dari lambung kapal kita ini. Kalau misalkan ada yang belum sejajar ya digeser-geser ya. Cara menggesernya juga sederhana. Gitu. Nah, oke. Jadi sebelum menggeser-geser lebih tersebut adalah kita sesuaikan dulu stationnya dengan cara klik data, lalu kemudian pilih design grid, lalu kemudian Anda masukkan label. Kalau ini adalah nomor utama dalam penentuan station, sedangkan ini adalah label dari station tersebut. Jadi mulai Anda bisa mengedit bebas ya, misalkan ini dibuat nama AP, terus kemudian ini dibuat nama FP juga bisa, FP gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ini ada station main 2, main 1, AP 1, 2, 3, dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian untuk bagian ini Anda bisa masukkan manual jarak dari AP ke station main 2, ini jarak dari AP ke station main 1 berapa, gitu ya. Acuannya adalah AP, di sini adalah nilainya 0. Lalu kemudian untuk station 1, 2, 3, sampai 19, ini kurang lebih, kalau dalam hal ini, kapal ini memiliki jarak station adalah 6,350. Jadi jarak station berbeda dengan jarak gading ya. Ini adalah jarak station. Lalu kemudian kalau misalkan ingin menyesuaikan jarak station, Anda bisa klik ya pastikan station dulu kemudian klik space. Lalu kemudian ini ada 4 macam, Anda bisa pilih yang nomor 4 yaitu from station ya. Anda pilih from station berapa yang ingin diedit yaitu station 3 ya ini. Maksudnya dalam hal ini adalah label kuncinya di sini yaitu nomor 3 sampai 23. Jadi di sini adalah ukurannya 23. Lalu kemudian in step off ini adalah kenaikan stasiunnya berapa, misalkan 6,35 gitu ya. Lalu kemudian starting from ini mulainya dari stasiun apa, mulai dari koordinat berapa, saya mulai dari 0 gitu ya. Saya mulai dari AP ini. Lalu diklik OK, nanti akan otomatis ini akan berubah gitu ya, akan mengikuti dari aturan ini gitu ya. Jadi akan setiap kenaikan 6,35 gitu ya, dikali 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Deret menjadi suatu deret gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah oke, lalu pastikan untuk splitnya ini Anda letakkan di bagian tengah-tengah, yaitu di bagian label station 10 ya. Ini adalah posisi midship, nanti akan berkaitan dengan tampak depan dan tampak belakang dari kapal Anda. Kalau di body plan kan sebelah kanan tampak depan, sebelah kiri tampak belakang. Nah, ini untuk splitnya ini adalah untuk memastikan posisinya sesuai. Lalu untuk butok plan juga sama, Anda bisa mengeditnya terlebih dahulu sesuai dengan gambar kapal Anda, misalkan di bagian ini, tampak depan Anda harus pastikan Anda sesuaikan butok plan-nya sesuai dengan gambar kapal Anda. Kalau di sini butok plan-nya ada 1, 2, 3, sedangkan di contoh model kapal kita ada banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Di sini jaraknya adalah 2,6 ya untuk butok plan-nya nanti. Kita bisa editnya. Kita bisa lihat di sini ya untuk jarak titiknya ya kira-kira 2,6 gitu ya. Nah, cara mengubah butok plan-nya juga sama, data, design grid, lalu kemudian dipilih butok plan, lalu kemudian pilih labelnya butok plan 1, 2, 3 gitu ya. Saya ingin B-nya lebih besar gitu ya. B2. Lalu kemudian ini di-delete saja. Caranya di-delete itu saja. Terus kemudian untuk butok plan 1, ini kita bisa masukkan, kita bisa pakai space ini ya. Dari butok plan 1 sampai 3, in step off-nya tadi berapa? 2,6 ya. Starting from-nya 0. Nah,
ini langsung otomatis nanti. Oke, oke. Nah, kita lihat. Nah, oke, sudah benar ya. Jadi butuh plan-nya sudah benar di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi, ini butuh plan berapa ini? Sebentar, kita cek lagi ya. Data, design grid, butuh plan. Oh, jadi untuk butuh plan 1 posisinya bukan di 0 ya, tapi di 2,6. Jadi kita rubah lagi, backspace. Ini mulainya dari 2,6. Ini udah benar. Ya, langsung klik OK. Nah, ini udah benar ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, oke. Kita rubah juga di bagian, tadi station udah, terus kemudian ini ya, waterline. Waterline juga sama ya. Posisi waterline di sini, baseline, waterline 1, 2, 3 masih tidak berurutan ya. Kita sesuaikan saja dengan kapal ini, gitu ya. Untuk kapal ini, baseline, lalu kemudian ada waterline 1 ini, waterline 1 ini adalah 0,5, waterline 2-nya adalah 1 ya. Ada berapa waterline-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. Kita bisa klik data, kita pilih unit, kemudian, sorry, data, design grid, lalu pilih waterline, terus kemudian kita pilih waterline satunya adalah 0,5 ya. Terus kemudian untuk waterline 2-nya, ini kita bisa klik, sorry, kita tambahin waterline dulu ya, sampai 7 ya. Kita add itu aja ya. 1, oke. Di ini adalah kita klik space, lalu stationnya kita lihat di sini ya. Kita lihat di bagian ini. Stationnya station 2 sampai station 7. In step off-nya adalah 1 meter. Starting from-nya adalah 1 meter. Itu ya. Kita klik OK. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah oke langsung kita klik OK. Nah, ini untuk warnanya sudah disetting sesuai dengan ukuran kapal. Lalu kemudian setelah setting waterline, kita juga bisa, sebentar itu dulu. Setelah setting waterline sudah selesai, selanjutnya adalah kita firing. Firing itu adalah menyesuaikan bentuk lambung kapal dengan bentuk model kapal. Sorry, yang dimaksud adalah bentuk gambar background dengan bentuk model kapal 3D. Ini adalah bentuk model kapal 3D kita. Tentu saja punya kita kan tidak ada bulbus-bulbusnya. Jadi gimana cara mengeditnya dan sebagainya kita sesuaikan saja ya. Anda bisa ngedit dari tampak depan, samping, dan juga atas. Tidak boleh tampak 3D, lalu kemudian Anda tarik, meskipun ini bisa ya, tapi ini tidak boleh ya. Ini ditarik bisa kan? Tapi tidak boleh ya. Nah, cara mengeditnya adalah sederhana sekali. Ya, misalkan kalau tampak depan kan ini seperti ini ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin menampilkan gambar kanan kiri saja, ini cukup Anda klik off. Ini adalah tampilan tampak depan lambung kapal Anda, ini tampak samping dari kapal Anda. Untuk menghilangkan software-nya, Anda bisa klik software-nya dihilangkan. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ya, tujuannya firing ini adalah menyesuaikan antara gambar yang hijau-hijau ini pas atau tepat di bagian yang hitam-hitam. Gitu ya. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Ini kan tadi kan kita sudah setting ya, bagian hijau-hijau ini sama koordinatnya dengan yang hitam. Gitu ya. Jadi, sekarang kita mulai. Pertama, yang paling basic adalah bagian bulbous bow ya. Bulbous bow kita sesuaikan terlebih dahulu. Kalau saat mengedit ya tampilkan software-nya juga kalau misalnya tidak merepotkan ya. Kalau merepotkan dihilangkan saja atau di hidden seperti tadi ya, diklik. Ini ditekan shift, lalu kemudian diklik kiri tahan digeser gitu ya. Nah, seperti ini perlahan-lahan ya. Tekan shift. Tarik, gitu ya. Tapi kalau memang Anda membutuhkan tidak usah shift, kalau shift ini kan dia menggeser tanpa merubah posisi gitu ya. Ini ditekan.
shift, lalu kemudian jadi dia itu menggeser tanpa merubah posisi. Ini juga sama, tekan shift, geser tanpa, sorry, kalau di Ctrl Z aja, di blok, tekan shift, geser, ya, sedikit-sedikit. Blok, tekan shift, geser. Blok, tekan shift, geser. Ya. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam pembuatan model ini ada dua garis yang berbeda ya, yaitu garis hijau, ini adalah garis station lampu kapal kita, sedangkan garis yang ada titik-titiknya ini adalah surfnet atau titik-titik surface. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Memang ada beberapa teori kalau misalkan kita membuat jenis-jenis kapal tertentu, itu surfnet-nya itu disesuaikan dengan posisi dari station. Ada yang seperti itu, ada juga dengan bentuk lambung yang lekukannya lebih ekstrim, surfnet-nya ini tidak sesuai dengan station gitu ya. Jadi kita pakai yang nomor 2 karena ada bulbus dan sebagainya gitu ya, dan bentuk tekukannya cukup ekstrim. Nah, tetapi tidak masalah, yang penting apa? Yang penting pastikan station-nya ini nanti kalau kita lihat di bagian tampak depan dan juga tampak samping, ini sudah sesuai dengan kondisi kapal kita gitu ya. Ini mungkin bisa tampilkan juga photo plan-nya, kalau misalkan tampak samping untuk memastikan photo plan-nya kelihatan gitu ya. Kalau tampak atas ya tampilkan waterline-nya juga di sini, klik gitu ya. Jadi waterline-nya nanti diusahakan harus sesuai gitu ya. Memang agak rumit ya kelihatannya ya. Ya, seperti ini. Kita bisa tampilkan pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit itu ya. Yang utama adalah bagian haluan dan juga bagian buritan. Kalau bagian haluan dan buritan ini selesai, gampang. Semuanya sudah selesai gitu ya. Jadi ada dua hal yang harus disesuaikan di sini, yaitu kesesuaian ukuran. Di awal sudah kita sesuaikan ukurannya ya, dengan cara klik surface, kemudian saya surface, dipilih ini adalah LOA kapal, B ini adalah BOA kapal, dan depth ini adalah H kapal. Ya, terus kemudian yang kedua adalah kesesuaian bentuk, yaitu kita melakukan fairing dengan cara menarik-narik garis titik-titik di sini agar sesuai dengan bentuk lampu kapal yang ada pada background. Itu ya. Saya lanjutkan. Shift, tarik ke atas bisa. Perlahan-lahan saja. Ini di blok ya. Caranya di blok seperti ini. Lalu ditekan kontrol lagi, di blok lagi bagian belakangnya. Lalu tekan shift ya agar dia steady, terus kemudian ditarik ke atas. Ini ya. Disesuaikan pada bagian ini. Cowakannya nggak masalah, nggak usah diperhatikan ya. Ini juga sama di blok, terus kemudian ditarik ke atas, tekan shift ya. Dikira-kira terlebih dahulu sementara. Gitu ya. Coba di blok, tekan shift, tarik ke atas. Gitu ya. Lalu juga yang bagian bawahnya juga sama, di blok juga ya. Tekan shift, tarik ke atas. Gitu ya. Ini ada yang nempel ya. Nggak bisa tarik lagi. Ya harus sedikit sabar ya di sini. Tarik sedikit. Jadi pastikan sebelum mengedit ini, model lambung kapal Anda ini sudah di-save, ya sudah di-save di di dua tempat atau istilahnya di copy paste ya. Jadi ini satu bentuk model yang kita edit. Nanti kalau misalkan bentuk modelnya jelek ya atau fail ya kita pakai model yang awal tadi. Gitu ya. Tidak masalah. Ya. Kalau misalkan fail dan sebagainya tidak masalah. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah selesai ngedit tampak samping seperti ini, coba lihat tampak depan lagi gitu ya.
Misalkan, oh dia udah mulai kelihatan itu ya bentuk-bentuknya, meskipun nggak begitu rapi ya, oh udah mulai ketarik-tarik gitu ya. Lalu kemudian ya kita bisa sesuaikan juga di bagian tapak atas, kan dilihat lagi. Nah ini kalau tapak atas kan seperti ini ya, kita rapikan dulu ya, pelan-pelan ya. Ini, sorry, agak sedikit pelan-pelan ya, tarik. Karena tadi ada bagus ya. Pelan-pelan ya, harus pelan-pelan, harus sabar. Tidak ada teori yang detail atau yang jelas yang pasti mengenai penarikan-penarikan seperti ini ya. Koordinatnya seperti apa, apakah sesuai atau enggak dengan koordinatnya, ya kita pikir nanti ya belakangan. Yang pertama adalah bentuknya terlebih dahulu kita sesuaikan. Kalau Anda ingin koordinat yang jelas, yang pasti ya tentu saja Anda gunakan metode eh, ini apa? Koordinat, import koordinat tabel of Hilbert plan yang sudah saya jelaskan di awal itu ya. Tapi memang kalau untuk jenis model maksud yang lama yang agak kesusahan. Jadi kalau model yang baru mungkin bisa. Nah, ini kita lihat lagi. Oh, nggak kelihatan. Terus kemudian ini Anda juga bisa, oh ini sudah mulai yang ikuti bentuk alurnya. Kalau Anda masih bingung lagi, ini gimana caranya, Anda bisa tampilkan surfnet, tapi bagian ini saja. Bisa caranya klik display net, lalu Anda pilih show net ya. Terus kemudian Anda pilih display lagi net. Anda pilih yang ini, yang kolom saja. Oke, yang kolom saja. Kalau yang row ini yang memanjang saja ya. Kalau yang row, sorry, kalau yang row itu nyalakan ya. Terus kolomnya kita matikan, jadi nanti yang memanjang saja gitu ya. Seperti itu. Sementara kita pakai yang eh, kolom aja ya. Ini row-nya kita matikan. Nah, terus kemudian kita edit di sini ya. Jadi yang bagian bulbusku ya. Nah, Anda harus juga bisa membayangkan ini nanti bagian apa gitu ya. Tekan shift ya kalau misalkan Anda membutuhkan. Oh ini kan ya. Kalau enggak butuh tekan shift ya enggak perlu di shift. Oh ini berarti bagian ini gitu ya. Tarik ke bawah ya pelan-pelan. Sekali lagi tidak ada ilmu pasti dalam menarik-narik garis di sini. Ini nggak bisa. Itu ya Anda bisa tarik-tarik terus ya dengan kesabaran ekstra. Fokus di bagian haluan saja gitu ya. Ada juga yang dia memposisikan terlebih dahulu. Nah, ini di posisi-posisi tertentu ya. Misalkan Anda juga bisa memposisikan titiknya itu pas di sini semua. Misalkan ini kan eh, titik panjangnya ada di sini ya. Misalkan di sini 118 ya. Kita sesuaikan semua ini ada di 118. Caranya di blok di bagian yang kolom ini, di blok ya. Terus kemudian di bagian ini Anda klik yang longitudinal posnya adalah 118. Nah, seperti itu. Ini juga sama, misalkan di stasiun 17 ini berapa ini? 108 ya. Ya, 108. Kita blok, kita klik 108. Ini nanti sementara ya. Jangan. Ini mungkin ditarik di stasiun 15, berapa? 15. Sudah 5 ya. Blok, longnya adalah 5.
Ini 13 berapa? 13. 8, 82,5 ya. Kita blok, masukkan long postnya 82,5. Nah, ini ya, juga sama. 8, berapa? 50,8 ya. Kita blok, masukkan long postnya adalah 50,8. Ini juga sama, Anda masukkan ke 6 berapa ini? 8 ya. Blok, kan 38 ya. Gitu. Nah, ini juga sama ya, intinya seperti itu pelan-pelan ya. Tanpa atas ya, nanti Anda editing lagi gitu kan. Oh, ini lebih lebih kelihatan ini ya. Smooth. Kita rapikan aja ya, maksudnya degradasinya gitu kan. Caranya seperti ini gitu kan ya. Ini nggak usah ditekan shift, nggak masalah ya, karena miring gitu ya. Ini nggak usah pakai feeling ya. Jadi kalau perasaan Anda kurang baik ya, misalkan jangan mendesain. Harus dipastikan perasaan Anda harus baik, dalam kondisi baik. Mungkin bisa dengan cara ngopi, ngeteh dulu gitu ya sebelum menggambar. Ini sudah mulai kelihatan ya, garis-garis ini mulai lurus ya. Seperti itu ya, sabar, yang sabar ya. Sekali lagi harus sabar. Seperti itu. Lalu nanti mungkin ini bisa ditarik-tarik ke atas. Ini kalau narik ke atas harus tekan shift, agar dia nggak bisa tekan shift, tarik ke atas sedikit. Nah ini kan geser ya, ping-pingnya ini ya. Meskipun nggak kelihatan pasti karena ini kan mau ngeblur ya, nggak masalah ya. Mungkin kelihatan lambung kapal. Nah, sesekali mungkin Anda bisa melihat gambar 3D Anda sebagai memotivasi. Oh, alhamdulillah gambar 3D saya sudah mulai kelihatan. Tapi ini kok kelihatannya masih terlalu cekung ya. Nanti Anda tarik-tarik lagi. Seperti itu ya. Nanti itu terus menerus ya. Tanpa depan, oh berarti bagian ini ya nanti yang akan kita tarik ke samping luar agar kelihatan lebih cembung ya. Anda bisa ngeblok di bagian ini, di blok aja. Misalkan Anda kan bingung ya, bagian ini bagian mana. Anda blok aja, lalu kemudian Anda tambah depan. Oh, ternyata bagian ini toh. Ya, Anda terus kemudian Anda tarik keluar dengan cara secara pelan ini. Set, 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 set. Nah, ini loh, perhatikan perhatikan garis hijau yang geser ini. Akibat dari pergeseran ini. Nah, ini pastikan, nah, sesuai dengan ini. Pastikan garis hijau ini ya. Dan ini ada geser, nah, sedikit sini. Oke, manisan. Ini kan berarti ngaruhnya di garis hijau yang samping itu. Ini juga. Nanti ya bagian atas juga sama, Anda rapikan itu ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini ya Anda blok aja semuanya. Blok bagian ini saja. Dan ada geser bareng-bareng ya. Pastikan bagian mana yang akan Anda tuju. Kalau nggak ada tujuannya ya nggak usah. Ini ya. Blok lagi, mungkin ini, sorry. Ini saja. Kemudian tekan shift. Ya. Tujuan kita kan garis hijau ini agar pas garis hitam ini. Blok lagi, share lagi. Nah, ini bagian ini ikut semua ya. Kita rapikan lagi satu-satu. Sorry, proses. Dan nanti satu-satu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Anda bingung, itu saya tambahkan semuanya. Oh, ternyata seperti ini bentuknya gitu ya. Rapikan satu-satu ya. Juga bisa menarik semuanya ke samping sini ya untuk merapikan itu kan. Dijadikan satu titik. Ya kan, titik ini berapa di koordinatnya?
Ini longitudinal, ini lebarnya adalah ini. Jadi kita kan pakai lebar kapal, berarti lebar kapal adalah ini ya, adalah ketinggiannya. Lebar kapal offsetnya ini adalah 9,681. Kita blok semua yang bagian ini. Kita masukkan offsetnya 9,81. Nah, jadi satu titik. Mempermudah. Ya. Kan bisa. Ya, pelan-pelan ya. Semua proses. Ya. Ini. Yang jadi acuan adalah bagian atas. Dengan pas nanti kita trim bawahnya. Ya. Jadi kalau misalkan kelihatan ribet, ini ya ada display lagi. Anda hilangkan problemnya gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nanti seperti itu. Anda juga bisa menambahkan titik kalau misalkan ingin memperdetail lagi atau memastikan keakurasian data ya dengan cara klik add control point, lalu misalkan Anda klik di bagian ini di sini ya, misalkan Anda ingin tambahkan titik di sini, Anda tinggal klik di sini, langsung jadi titik di sini. Lagi di sini, nah seperti itu. Jadi untuk memperbagus datanya nanti ya. Atau di sini ada tadi ingin tambahan satu titik, silakan. Atau nggak usah, tapi ini digeser ke belakang, bisa gitu ya. Langsung aja kita masukkan berapa ini koordinatnya. 120,7 ya. Kita blok semua. Ini kontrol, shift, kontrol ya, sorry, kontrol aja. Dan ini masukkan, longnya adalah berapa tadi? 120,6. Nah, langsung ini ya. Nanti akan lebihkan edit-editnya. Terus kemudian Anda juga bisa mendelete ya, mendelete garis ya. Kalau misalkan memang nggak dibutuhkan garisnya, misalkan ini pengen Anda delete ya, silakan. Cara mendelete-nya gimana Pak? Ya, misalkan ini misalkan saya punya titik lagi di sini gitu ya. Nah, di sini ya. Cara mendelete-nya gimana? Klik ini aja. Delete control point. Maka salah satu nanti akan hilang semuanya. Seperti itu ya. Simpel sekali. Jadi terus Anda lakukan firing, Anda lihat tampak depan, melengkot-melengkot kayak gini, nggak masalah. Anda lihat lagi tampak samping, tampak depan, lalu kemudian tampak atas, terus lakukan seperti itu. Gitu ya. Nah, terakhir nanti cara terakhir ya setelah sudah jadi semua ya misalkan ini gambar 3D-nya sudah jadi gitu ya. Misalkan sudah jadi seperti ini. Lalu kan tadi kan ada auto plan dan sebagainya ya. Istilahnya yang sampai kapal Anda kan bentuknya kan seperti ini ya. Ada cowakannya ini loh. Sorry. Ini loh. Kan ini naik ya, sorry. Ini kan naik terus kemudian turun gini ya. Ini gimana cara membuatnya? Anda gunakan surface ya. Klik surface, add surface, pilih yang waterplane. Ya. Nanti akan muncul waterplane seperti ini di tengah-tengah kapal ya. Caranya pertama bagian halnya ini Anda lock terlebih dahulu, lock. Kemudian kita edit yang bagian ini sesuaikan dengan dimensi kapal surface, size surface. Lalu kemudian sesuaikan dengan dimensi kapal, panjangnya adalah kalau kapal kita dilebihin sedikit ya, 135 misalkan. Lebarnya, lebar kapal kita lebihin sedikit misalkan 22. Satu depth-nya ini 0 aja. Seperti itu ya. Nah, oh ya sudah. Terus kemudian Anda paskan di bagian lambung kapal seperti ini. Untuk memastikan lagi ya Anda bisa tarik lagi nih di blok, tarik ke belakang biar lebih panjang yang bebas ya, nggak terlalu terikat. Gambar 3D-nya kayak gimana ya, ini tampak sampingnya. Surface-nya tadi ada di mana? Oh ini surface-nya ada di sini kan ya. Ini Anda blok, ya Anda tarik ke atas.
Lansir ya, tarik ke atas seperti ini. Kemudian kan Anda pengen cowakan-cowakan seperti itu, Anda tinggal klik, Anda buat titik di sini, sini, kemudian di sini juga, sini juga, dan di sini juga. Kemudian ya, Anda lakukan penarikan. Ya, tarik ke atas sedikit ya. Bawah gitu ya. Kemudian tarik ke bawah. Ya. Nah, ini kan tapi kan masih patah gitu ya. Terus kemudian Anda ingin cekungkan ya, ini kan kayak gini. Anda klik 2 kali bagian ini, pilih yang ini. Untuk longitudinalnya Anda tambah 3 fleksibel agar lebih cekung ya. Juga 3 fleksibel. Oke. Ini akan kelihatan lengkungannya ya. Nah, kan melengkung gini kan. Jadi tinggal Anda nambah-nambahkan lagi sedikit. Oh, ini berarti longitudinalnya kita ubah lagi. Oh, longitudinalnya 2 aja. Sorry. 3, ininya 2. Oke. Saya bisa ini semakin lama semakin pelan aja. Atau nanti Anda tambah titik lagi gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah selesai Anda trim. Caranya nge-trim adalah ini pastikan semua kepotong ya. Oh, di bagian belakang sini belum potong, Anda tambahkan juga surface di bagian belakang sini. Caranya surface, add surface ya. Kemudian water plane. Tidak akan kelihatan di mana water plane-nya ini. Water plane mana water plane? Ternyata sorry, Ctrl Z, bukan water plane ya. Surface, add surface, pilih yang section plane. Ini kelihatan section plane-nya ini. Ya, samping mana? Ini Anda geser ke belakang ya. Kemudian Anda pastikan di sini misalkan posisinya. Ya selisih minus 1 mili nggak masalah ya. Kita sesuaikan lagi nanti ya. Nah, pastikan ada yang dipotong. Kalau nggak ada yang dipotong, dia nggak bisa motong. Di blok terus tarik ke atas, motong seperti ini, lalu baru kemudian bisa di-trim. Cara nge-trimnya ya, ini misalnya seperti ini ya. Anda sudah ada. Oh, sorry. Ini masih belum melebar ya. Anda lebarkan lagi. Di mana? Ya, garisnya. Tarik ke samping kiri. Sini di blok, tarik ke bawah. Harus lebih ya. Kan nanti akan kelihatan motong ini ya. Maksudnya motong seperti itu. Cara nge-trimnya adalah klik display, terus kemudian trimming, pilih yang invisible. Lalu kemudian ini bagian ini diklik 2 kali. Sorry. Bagian ini ya, sorry. Bagian ini diklik kanan, klik kanan, terus kemudian start trimming water plane. Anda pilih bagian luar yang ingin dihilangkan. Ini dan ini. Itu ya. Kemudian klik kanan, trim. Nah, ini juga sama. Blok, start trimming, kemudian pilih yang ingin dikeluarkan, klik kanan, trim. Nah, akan kelihatan seperti itu ya. Akan kelihatan seperti ini. Nah, nanti untuk bagian, misalkan nanti Anda pengen nge-trim yang bagian ini ya, Anda bisa juga, tapi syaratnya harus motong gitu ya. Ini nanti akan di-trim juga. Itu ya. Mungkin sementara sampai sini dulu. Untuk pertanyaan, monggo silakan bisa uh, chat saya via WA gitu ya. Terima kasih. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.